Pertarungan sengit antara iblis dan Israel. Tersebutlah seorang jin yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah Azazil. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawanya ke langit ketujuh dan hidup bersama jajaran malaikat lainnya. Saking solehnya ketaatan Azazil melebihi dari para malaikat dan menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana. Allah menyayanginya melebihi segala ciptaannya, sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan Azazil merupakan imam para malaikat di saat sholat. Cinta dan kasih Allah tercurahkan kepada makhluk yang diciptakannya dari tanah liat ini. Banyak yang menentang keputusannya untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, termasuk Azazil. Namun Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Walau begitu, Azazil tetap keras kepala dan membangkang dari perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam, ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka murkalah Allah dan menjatuhkan Azazil di surga. Sejak saat itu, Azazil dikenal sebagai iblis laknatullah, yang kepadanya Allah beri penangguhan hingga ia mendapat hidup sampai hari kiamat, hari kebangkitan, dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai umat akhir zaman, inilah kisah akhir hidup sang laknatullah alaih, iblis. Abu Lais Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Afna bin Qais bahwa ia pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan Ka'bul Akhbar yang bercerita dalam suatu majelis mengenai Nabi Adam hendak dicabut nyawanya oleh Israel. Allah berfirman, "Wahai Adam, kau langsung menuju surga, sedangkan si celaka iblis ditunda hingga hari kiamat, supaya ia merasakan pedihnya maut sebanyak makhluk pertama hingga yang terakhir." Seketika hadirin memanas menurut Ka'ab Akbar untuk menceritakan ajal iblis. Pada mulanya ia menolak, tetapi karena terus didesak, akhirnya ia pun bercerita juga jika dunia sudah mencapai fase terakhirnya dan hampir ditutup sangkakala, sedang orang ramai di pasar sedang sibuk bertengkar dan berdagang, tiba-tiba terdengarlah suara amat keras dari langit, sehingga separuh penduduk bumi pingsan selama 3 hari. Bagi yang tidak pingsan akan bingung bagaikan domba yang kehilangan induknya. Dalam kepanikan itu terdengar lagi suara gemuruh yang amat keras bunyinya, membuat tiap makhluk yang mendengarnya mati. Allah memerintahkan malaikat Israel, "Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir, dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga yang terakhir, dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda. Dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan, dan tiap malaikat Zabaniya yang membawa rantai dari neraka Lado, dan cabutlah dengan 70.000 bantolan dari neraka Lado, dan beritakan kepada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka." Maka muncullah Israel di hadapan iblis dengan wajah yang dapat membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair sebab sangat ngiri terhadap bentuknya. Israel membentak iblis sekali dan ia pun pingsan seraya mendengkur, yang bila suara dengkurannya itu didengar oleh penduduk timur hingga barat, niscaya akan pingsanlah semuanya. Setelah sekian lama, iblis sadar dan dibentak sekali lagi oleh Israel, "Berhentilah, wahai penjahat, kini rasakan padamu kepedihan maut, bagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan hari ini
hari yang ditentukan oleh Tuhan bagimu. Maka, kemanakah engkau akan lari? Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur, tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, ia menyelam ke dasar samudera, namun Israel tetap muncul di hadapannya. Lantas, ia dilemparkan oleh laut dan lari tersoak-soak mengelilingi bumi. Tetapi, tidak ada tempat baginya berlindung. Putus asa, iblis berdiri di atas makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Karenamu, aku celaka. Duhai sekiranya kau tidak dijadikan." Lalu, ia bertanya kepada Israel, "Minuman apakah yang akan engkau berikan kepadaku dan siksa apakah yang akan kau timpakan kepadaku?" Israel menjawab, "Dengan minuman dari neraka Lado, dan serupa dengan siksa ahli neraka yang berkali-kali lipat." Mendengarnya, iblis mengerang-berang di atas tanah dan mencoba melarikan diri lagi. Kali ini, para malaikat Zabaniyah menghadang sang laknatullah itu dengan bantolan-bantolan dari neraka Lado. Seketika iblis merasakan kepedihan yang amat menyakitkan. Di penghujung umurnya, Allah memanggil untuk menyaksikan musuh abadinya. Keduanya pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Saksikanlah bagaimana nasib iblis yang pada awalnya mendapatkan posisi yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba harus menjadi makhluk yang hina akibat dari kesombongannya terhadap perintah Allah. Maka janganlah Anda merasa telah menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peliharalah sikap tawadu sebaik mungkin, sebab menentukan derajat manusia bukanlah kita ataupun ibadah-ibadah kita, melainkan kasih dan rahmat Allah yang seluas alam semesta. Allahu a'lam bissawab.